Raden Oto Iskandar Dinata merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Raden Oto Iskandar Dinata juga mendapatkan julukan Si Jalak Harupat. Ia lahir pada tanggal 31 Maret 1897 di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dari seorang keluarga bangsawan Sunda. Oto Iskandar Dinata menempuh pendidikan di Holland Indie School, Bandung. Kemudian melanjutkan pendidikan di Quick School Onderbouw di Bandung, serta di Hogere Quick School di Purworejo, Jawa Tengah. Oto Iskandar Dinata juga menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet pertama Republik Indonesia di tahun 1945. Ia bertugas mempersiapkan terbentuknya BKR dan laskar-laskar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada 1942, Oto Iskandar Dinata beralih ke bidang jurnalistik dengan memimpin Surat Kabar Jahaja. Jurnalistik sebenarnya bukan bidang yang benar-benar baru, karena ia sempat terlibat di sifat tahunan surat kabar yang diterbitkan Paguyuban Pasundan. Surat kabar dan medan perjuangan politik di zaman pergerakan memang tidak terpisahkan. Oto menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Setelah Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan menjadi negara yang memiliki pemerintahan sendiri, Oto menempati posisi sebagai salah satu Menteri Negara pertama bersama Muhammad Amir, Wahid Hasyim, Sartono, dan Maramis. Jabatan ini masih diembannya hingga terjadi peristiwa tragis di akhir 1945 itu. Sebagai Menteri Negara, salah satu yang menjadi urusan Oto adalah persoalan keamanan, termasuk mengkoordinir pembentukan tentara kebangsaan yang saat itu masih bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Masalah BKR ini cukup riskan, lagi sensitif, lantaran melibatkan sejumlah pihak dari latar belakang militer yang berbeda. Di antaranya adalah mantan anggota Pembela Tanah Air atau PETA dan Heiho bentukan Jepang, serta bekas prajurit KNIL bentukan Belanda. Tidak semua pihak setuju dengan upaya penyatuan para mantan tentara itu ke dalam BKR. Mereka yang tidak sepakat kemudian membentuk laskar-laskar sendiri. Mereka cenderung tidak menyukai gaya diplomasi untuk peralihan pemerintah sepenuhnya dari Jepang, seperti yang diusahakan oleh Oto dan pemerintahan Republik, dan memilih bertindak lebih frontal. Kendati belum sepenuhnya terbukti, tapi ditenggarai dari situlah asal-muasal maut yang menjemput Oto. Beberapa kepingan referensi menyebut bahwa Oto diculik oleh salah satu laskar yang bermarkas di Tangerang pada tanggal 19 Desember tahun 1945 dan dibawa ke suatu tempat di pesisir pantai Mauk. Tersangka pembunuhan Oto pada 1957, anggota Laskar Hitam yang menculik Oto. Menurut Lip, termakan desas-desus yang disebarkan agen-agen Nica bahwa Oto adalah mata-mata Belanda. Tujuan Nica menyebarkan isu ini tentu saja untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap menghalangi upaya rekolonisasi Belanda. Kemungkinan lain adalah Oto dituduh menguasai uang senilai 1 juta gulden yang didapat dari seorang perwira Jepang bernama Ichiki Tatsuo. Uang tersebut berasal dari dana rampasan perang ketika Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Ketika para eksekutor hendak menghabisi Oto, mereka berteriak, "Mata-mata musuh yang menjual kota Bandung, 1 miliun." Agen Nica. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, di antara para perwira Jepang yang memiliki akses pada uang rampasan, ada yang memilih untuk memberikan kepada tokoh-tokoh Indonesia yang mereka percayai, untuk digunakan sebagai bekal perjuangan. Uang itu berasal dari rampasan perang ketika Jepang mengalahkan Belanda sejak 8 Maret 1942. Maka, uangnya berupa gulden Belanda, ujar Lip. Satu hal yang paling menarik dari kemungkinan tersebut adalah informasi Oto menguasai duit 1 juta gulden pasti sangat terbatas pada kalangan elit semata. Hampir tidak mungkin anggota-anggota laskar dari pinggiran Tangerang mengetahui informasi macam ini. Menurut Lip, boleh jadi ada tokoh lain yang memerintahkan Laskar Hitam menghabisi Oto. Siapa yang membagi informasi kepada mereka di tengah kecamuk revolusi saat itu? Siapakah di antara tokoh nasional yang kemungkinan mengorder Laskar Hitam untuk menculik Oto? Pernyataan tersebut memang tak pernah terjawab, tapi yang jelas jenazah Oto belum ditemukan hingga detik ini. Pemerintah pun terpaksa menetapkan 20 Desember 1945 sebagai tanggal kematian Oto Iskandar Dinata
dan memberinya gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973.